Halo, balik lagi di Coin Hunter bersama channel kesayangan kita, Otak Kusut. Udah beberapa lama ya saya nggak buat konten video, mohon maaf sebelumnya karena memang jadwal kesibukan yang sangat penuh nih. Harus beberapa kali bolak-balik keluar kota, jadi nggak sempat ngurusin video ini. Oke, kali ini yang saya mau bahas adalah bagaimana sih sebenarnya trading strategi yang saya lakukan. Oke, trading yang saya lakukan itu uh, saya lebih menganut pahamnya Bandar ya. Jadi kalau Bandar itu dia nggak terlalu pedulikan IDR-nya dia. Yang penting dia investasikan berapa nilai investasi yang dia sanggup kehilangan. Lalu dia biarkan saja di situ. Yang penting barangnya jangan sampai habis. Kuncinya di situ. Barangnya jangan sampai habis. Gimana cara bikin kalkulasi supaya barangnya tidak habis? Begini caranya, saya akan jelasin. Oke, misalnya kalian taruh kapital di 500.000 ya, terus kalian beli AOA-nya di angka 78 rupiah. Oke, di 500.000 itu ya kurang lebih kalian punya 6.410. Oke, kita buletin aja jadi 6.000 aja lah ya. 6.000. Oke. Nah, intinya dari main dengan pola strategi saya, intinya cuma satu, barang jangan sampai habis. Bagaimana caranya supaya maintain barang kita nggak habis adalah pertama kita tentukan dulu kapital per trade-nya. Oke, di sini saya karena modalnya kecil. Oh iya, satu lagi yang harus kalian pahami, untuk berapa kapital yang kalian harus injek di koin yang kalian akan beli, itu kalian harus benar-benar taruh kapital yang kalian anggap itu uang yang bisa kalian anggap hilang lah ya. Misalnya ya jajan kalian sehari berapa, 100 atau 200.000 sehari ya, taruhlah misalnya kalian beli rokok 1 bulan 1 juta, misalnya kalian sisihkan dari uang rokok kalian 500.000 sebulan gitu ya, hitung-hitung nyehatin badan buat nggak ngerokok ya. Daripada ngerokok mendingan gue beliin koin aja 500.000 kayak gitu. Oke, jadi untuk strategi saya ini, yang pertama yang harus kalian rule-nya ya, rule trading strateginya saya tulis di sini ya. Rule number one-nya adalah kalian pertama kali, rule number one-nya, kapital yang kalian sanggup kehilangan. Kehilangannya berapa persen? Anggap aja 100% kalian sanggup kehilangan. Jadi jangan taruh kapital yang kalian nggak sanggup kehilangan. Karena apa? Strategi yang saya bikin sekarang adalah strategi anti cut loss, dan strategi ini cuma untuk mengumpulkan koin saja. Jadi fokusnya hanya ngumpulin koin. Jadi kalau misalnya koin kita sampai habis, itu namanya kita rugi. Walaupun saldo rupiah kita bertambah, tapi itu di situ kita rugi. Tapi kalau misalnya koin kita ada terus, ya walaupun IDR-nya turun, yang penting kan koin kita akan selalu nambah. Karena apa? Setiap order yang kita taruh di atas, nantinya akan kita taruh lagi ordernya di bawah. Jadinya harga itu naik, nanti pasti turun lagi, seperti itu. Tapi kalau misalnya harganya naik-naik terus-terusan, karena kalian sudah punya strategi, jadi kalian sudah memperhitungkan di titik mana koin kalian akan habis, seperti itu.
Bagaimana sih cara menghitungnya? Oke, yang satu ini ya. Yang kedua, tidak usah pedulikan IDR. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga yang paling penting nih ya. Jangan pernah cancel order. Oke, sudah persyaratannya itu. Sekarang caranya yang pertama ya kan. Satu, tentukan capital per trade. Nah, yang kedua, tentukan margin di setiap trade. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tentukan margin setiap spread. Pastikan koin habis di angka yang profit. Oke, udah ya, udah saya kasih tahu caranya. Oke, kita punya 500.000, tadi dapat 6.400, taruh aja 6.000 ya. Nah, dari tabel ini kalian bisa lihat ini adalah tabel kenaikan per 1%. Jadi kita tulis di sini up by 1%. Oke. Up 1 by persen dengan capital per trade adalah 10.300. Barang kita akan habis jika AOA menyentuh angka 139. Tapi misalnya AOA menyentuh angka 85 gitu ya. Oke, tapi ini buangannya harus komitmen ya. Misalnya buangannya 119,7. Ya kalian buang jangan terlalu jauh dari angka situ. Dari angka komitmen tadi. Misalnya kalian mau buang, kalian udah berhasil buang ya si AOA di 103. Nah, di 103 itu kalian lihat angka sebelumnya buybacknya di berapa. Jadi kalau 103 udah selesai komplit, kalian buyback lagi di sini di 99. Jadi nanti pada saat koinnya turun ke 99, kalian dapat profit sekitar 1 AOA. Memang kecil profitnya setiap kali trade, tapi yang balik lagi, masalah besar kecilnya itu tergantung kalian. Kalian bisa rubah juga di sini. Misalnya kalian mau menentukan capital per trade-nya 20.000. Oke, sekali trading 20.000. Tapi kalau 20.000 itu dengan current price sekarang 78, barang kalian habis di angka 105. Sedangkan return pada saat 105 itu adalah di kisaran 100.050, ya kan? Berarti dari 1 juta baru dapat 2 kali lipat. Nah, kalau kalian kecilin di sini 10.300, oke, dengan angka 1%, kalian dapat 1,39%. Mau lebih gila lagi, naikin angka up-nya. Misalnya 1,1. Oke, berubah nggak dia? Nah, next-nya adalah 141. Next ini adalah koin dimana, angka dimana koin kalian akan habis. Oke, rubah lagi jadi 1,5. Di berapa? Di 207 baru koin kalian habis. Oke, naik lagi jadi capital spreadnya per 2%. Lihat apa hasilnya? Ada di angka 800. Kalian dapat 8 juta. Padahal kalian cuma jual 10.300. Dan kalian tahu ini itu kalau barangnya naik terus. Nah kan yang namanya barang itu kan pasti ada naik ada turun. Nah pada saat dia turun entah 1% atau 2%, kita kan sudah pasang jaring di bawah. Otomatis koin kita akan nambah lagi. Dan nanti ketahanan kalian untuk menahan harga paling tinggi itu akan ada lagi.
jadi lebih banyak lagi seperti itu. Resikonya apa dengan berdagang seperti ini? Resikonya adalah kalau koin itu harganya hancur sama sekali sampai delist, kayak STQ, SCC atau NPXS lah, segala macam itu titik bengeknya yang seperti delist sama Indodax, ya kalian akan kehilangan kapital itu semuanya. Makanya balik lagi kata saya, taruh kapital yang kalian sanggup kehilangan. Ya kalau kalian sanggupnya kehilangannya 10 juta ya taruh aja 10 juta, atau 100 juta ya taruh aja 100 juta di situ. Ingat sekali lagi, main seperti ini adalah cara main bandar. Bandar itu akan berpikir bagaimana caranya sampai di angka berapa barang saya tidak habis. Kalaupun guyur, nggak semua barang dia guyur. Kenapa? Kalau semua barang dia guyur, bisa jadi barangnya pindah ke orang. Kalau saatnya barangnya pindah ke orang, nanti dia bukan jadi player lagi. Seperti itu. Oke, sudah. Gimana nih kalau misalnya kita naikin jadi 2,5%? Ada di angka berapa dia? Kita lihat aja. Naikin up by 2,5%. Kalian lihat. Itu udah unlimited. Padahal si unlimitednya itu saya pasang di angka waduh, ini angka udah banyak banget, udah nggak ketahan deh mas, saya udah nggak kepikiran nih angka berapa ini ya. Padahal itu kalau naik, buset udah, ya lihat, kalau dia naik sampai ke angka 12 miliar aja AOA itu, AOA kita belum habis, masih ada sisanya sekitar 7 AOA. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan pikirkan berapa capital per trade-nya, terus optionnya berapa nih, misalnya 2,3, misalnya kita kecilin lagi lah ya biar lebih make sense. Oh belum bisa juga 2,1. Oke, belum bisa juga. 2,1 bisa. 2,1 barang kita akan habis di 13.000 dan nilai barang kita itu akan setara dengan 13 juta kalau dia naik terus-terusan. Tapi kalau dia nggak naik terus-terusan kan kalian dapat profit lagi pada saat dia turun ke bawah. Karena apa? Karena di bawah itu order udah kita pasang semua. Dan sistem pasang order seperti ini akan membantu meningkatkan barang yang kita saat ini kita sedang hold. Kenapa? Karena banyak di Indodax itu pakai bot. Pada saat ada beberapa orang yang menaruh dengan seperti ini, si botnya itu akan membaca bahwa di pasar ini ada yang lagi numpukin barang seperti itu. Oke, 2,1 di 13.000 baru habis. Naikin lagi misalnya 2,2%. Ada di berapa dia? Di 3.500. Dari 500.000 dapat 35 juta. Kalau 2,3% gimana bos? Naik lagi. Oh 2,3% sudah unlimited ya. Cobalah 2,25 aja. Si bisa kah dia? Di 23.000 barang kalian baru habis. Masih make sense kan? Dapat 230 juta. Sekarang gini. Memang kecil. Per trade cuma 10.300. Tapi visible nggak? Ya visible kalau menurut saya. Cari angka 1%, 2% itu masih visible. Tapi yang jadi masalah balik lagi capital management. Kalau kalian capital management yang mental juga diprediksi itu segala macam, salah prediksi aja kalian udah nggak kuat, apalagi udah langsung all in. Nah langsung deh dibuang habis koinnya, yang ada cut loss. Ingat, di kripto ini yang bikin diri kita rugi bukan pasar, tapi adalah diri kita sendiri. Ingat ya, camkan itu. Oke lah, sekian dari saya. Kurang lebih kalau ada kekurangan mau harap maklum, namanya juga masih newbie.
Oke, buat teman-teman yang mau gabung grup, sebenarnya saya nggak punya grupnya. Grup ini bukan grup AOA, tapi grup ini juga nggak aktif-aktif banget karena saya juga sibuk. Jadi saya ada buat grup Telegram buat teman-teman yang sempat join di grup apa? Di grup yang sebelumnya ya, grup apa tuh? Grup grup apa sih saya lupa. Grup yang minta grup WA. Mohon maaf saya nggak bisa penuhin karena saya nggak mau nyantumin kredensial saya di sini, terlalu berbahaya buat akun saya. Jadi mohon maaf teman-teman yang udah sempat submit nomor-nomor dia di video saya sebelumnya, tolong dihapus karena takutnya ganggu keamanan kalian, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini saya lagi coba cari yang maksimalnya di berapa sih, di 2,727%. Kalian akan kehilangan koin di 88.000 saat awal, 88.000, dan saat itu kalian akan punya 880 juta. Oke, sabar terus buat kalian yang main dengan konsep trading anti cut loss. Begini caranya kira-kira. Oke, ingat ya, rule number one, jangan taruh kapital yang kalian tidak sanggup kehilangan. Ya, taruh aja uang-uang bonus atau uang profit harian kalian atau uang-uang dari voucher lah sebagainya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Buat yang mau gabung grup Instagram, saya taruh di deskripsi. Buat yang belum punya akun Indodax, saya taruh juga di deskripsi. Buat yang mau donate, nanti saya masukin juga apa yang bagus ya, yang murah. Ya, saya masukin walletnya BTT lah ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.